Pemirsa, pengusutan kasus penembakan Brigadir J di rumah Kadipropam Irjen Freddy Sambo terus bergulir. Komnas HAM berencana memanggil Irjen Freddy Sambo beserta istrinya setelah mendatangi keluarga Brigadir J di Jambi. Namun Komnas HAM juga melihat keadaan psikologi dari istri Freddy Sambo yang memerlukan pendampingan medis. Kemudian kita akan susun langkah-langkah segera apa yang akan diambil, tapi tentu aja akan mempertimbangkan kan, seperti kaitan dengan si ibu misalnya kan ada informasi yang kami dapatkan bahwa masih punya masalah dengan keterangan dari psikolognya. Tentu kita akan koordinasi juga dengan psikolog dan pihak keluarga ya. Dan pemirsa, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Albertus Wahyu Rudhanto, Komisioner Kompolnas Republik Indonesia, dan Morris Moy Purba, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J. Selamat malam, Bapak. Turunin. Baik, Pak Albertus, halo. Boleh di-unmute audionya? Oh iya, oke. Baik. Ya, selamat malam ya. Selamat malam, terima kasih atas waktunya. Saya ke Kompolnas terlebih dahulu nih, sebagai bagian dari tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Sejauh ini, apa yang sudah dilakukan oleh Kompolnas? Terima kasih, Mas Sajat. Jadi tim ini dibentuk atas inisiatif Bapak Kapolri untuk melibatkan internal dan eksternal. Kalau biasanya ini kan kejadian kasusnya pada internal polisi. Biasanya mereka urus sendiri, mereka sidik sendiri, baru diumumkan kemudian. Tapi sekarang ini Bapak Kapolri melibatkan eksternal, yaitu Kompolnas dan Komnas HAM. Ya. Tetapi pada saat rapat pertama, Komnas HAM menyatakan tidak mau bergabung karena sudah punya SOP sendiri, dan itu harus kita hormati karena tupoksinya memang Komnas HAM seperti itu. Sementara kalau Kompolnas sesuai dengan undang-undang tidak mungkin kita melepaskan karena memang tugas kita mengawasi Polri. Iya. Nah, apa yang dilakukan oleh Kompolnas? Nah, kami akan jelaskan. Jadi tugas kami adalah mengawal. Mengawal berarti mengawasi tahap-tahap, karena kami tidak punya kewenangan penyidik. Kewenangan penyidik ada pada Polri. Dengan pelibatan ini, kalau selama ini kami mengawasi pada bagian akhir, sekarang tahap demi tahap kami bisa ikut. Dan itu kami lakukan terus. Pagi tadi, kami sudah mengutus salah satu komisioner, Pak Benny Mamoto, langsung ke Jambi. Kita ketemu dengan keluarga, termasuk dengan saudara, karena di sana prosesnya cukup memberikan temuan-temuan baru. Jadi kebetulan korban ini kan ketika akan kan tidak langsung dimakamkan ya, ketika harus diinformalin itu banyak foto-foto video-video yang kemudian kita temukan. Nah, pendalaman ini kita lakukan setelah kita juga kemarin kita ke TKP untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh penyidik. Ada yang CCTV, ada apa, itu kita awasi semua. Nanti akan kita kumpulkan, tugas kita di sana, Mas. Jadi, baik, Pak Albertus, tapi tadi Pak Sugeng di awal menyampaikan bahwa yang paling penting untuk mengungkap sebetulnya bicara tentang penyebab dari kematian adalah melakukan otopsi ulang. Bagaimana Kompolnas melihat ini? Betul itu betul. Nah, betul, tetapi begini, kewenangan untuk membolehkan otopsi atau tidak ada pada Polri. Maka apa yang akan dilakukan Kompolnas adalah memberikan rekomendasi untuk mendesak juga dilakukan otopsi ulang, karena desakan itu muncul dari banyak pihak, baik dari korban maupun dari publik. Maka kami tentu dengan sesuai dengan tupoksi kami hanya bisa meminta selain klarifikasi juga apa yang menjadi permintaan publik, karena tujuan kita kan untuk membuat masalah ini menjadi terang benderang. Baik. Sehingga semua masukan yang baik tentu akan kita dorong untuk dilaksanakan. Baik, saat bertemu dengan keluarga, apa hal penting yang diketahui oleh Kompolnas atau yang didapat dari Jambi itu? Secara detail belum dijelaskan, hanya tadi saya WA-WA-an dan telepon singkat karena sinyal agak jelek dengan Pak Benny, tetapi banyak hal baru, terutama di sana bisa langsung menemukan interaksi komunikasi dengan korban oleh keluarga, dan itu kan tidak pernah terjadi oleh publik. Disitulah nanti akan kita padukan dengan data-data yang ada, dengan fakta yang ada, sehingga harapan kami dengan adanya bertemu tadi akan menambah fakta dan data, karena pesan dari Ketua Kompolnas Pak Mahfud
Kompolnas harus bicara dengan fakta, Baik. kumpulkan data, analisis sesuai dengan logika-logika yang masuk akal, menggunakan scientific crime prevention. Itu pesannya. Baik. Dan itu harus kita lakukan gitu ya. Baik, saya ingin ke Pak Moris. Pak Moris, dari tim kuasa hukum sebetulnya hal apa yang dimiliki dan menjadi satu temuan ya yang memang harus diusut oleh pihak kepolisian lebih lanjut? Ya, pertama-tama setelah kita menyadari, setelah kita membukti dari orang tua korban bahwa terdapat banyak kejanggalan luka-luka yang ada di mayat korban. Yang harus diketahui, luka-luka itu bukan hanya luka tembakan, karena terdapat luka sayatan dan luka lebam di mayat korban. Hal inilah yang mendasari kami salah satunya untuk melakukan laporan kemarin pada tanggal 18. Ya. Baik. Bukti apa yang dimiliki oleh pihak keluarga dalam hal ini untuk menguatkan laporan itu? Nah, bukti yang kami miliki itu ada foto dan video. Foto dan video, surat hasil visum dari rumah sakit Polri. Nah, bahwa dalam foto dan video itu, sekali lagi saya ulangi, sangat jelas. Dan kita juga mengambil video dan foto itu sembunyi-sembunyi, karena dari awal saat mayat itu diantarkan tidak boleh dilakukan pembukaan. Itu sudah bahkan sampai mayat dikawal oleh polisi, dari Mabes Polri agar mayat tidak dibuka. Tapi karena kita mencurigai saudara dari korban, dilakukanlah pembukaan dengan alasan kita mau menyuntikkan formalin. Baik. Jadi ada beberapa luka yang mungkin yang menjadi dasar kami kecurigaan dan membuat laporan ke Mabes Polri. Itu tadi yang luka sayatan dan lebam ada di perut. Bahkan ada juga luka sayatan di bawah perut dan di belakang kuping, dan itu sudah dijahit, dirapikan sepertinya. Baik. Ini juga yang mungkin sudah juga didapat dari pihak keluarga oleh Kompolnas ya, Pak Albertus ya? Ya. Baik, tapi ada satu pertanyaan tadi yang juga muncul dalam diskusi saya dengan Pak Sugeng. Apakah Kompolnas memandang Brigadir J ini sebagai korban atau sebagai pelaku kejahatan? Kami belum bisa bicara sampai sana, Mas. Karena yang kami lakukan adalah sedang mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta. Tetapi apa yang menjadi keinginan Bapak Kapolri dengan kebijakan untuk transparan akuntabel itu yang bagi kami kan sekarang akses jadi terbuka. Akses jadi terbuka. Kemudian kita bisa secara intensif untuk melakukan pengawasan itu. Baik. Kita belum bisa bicara mengenai dia korban atau apa, karena ini kewenangan dari penyidik bukan penyidik kita. Tapi kita mengawasi tahap-tahapnya. Baik, Pak Sugeng, penting nggak tidak kita untuk memposisikan dulu hal ini korban atau pelaku kejahatan? Penting, ya. Tetapi memang kembali lagi tuh ya kepada hasil penyelidikan atau penyidikan. Kembalinya kemana berputarnya lagi? Ya berputar lagi pada otopsi. Untuk meletakkan dia ini korban atau tidak, salah satunya alat bukti kan dikatakan dalam KUHP itu adalah keterangan ahli. Keterangan ahli ini dan surat. Surat ini adalah visum et repertum. Keterangan ahli adalah ahli nanti akan menilai isi visum et repertum tersebut. Ya. Nah, jadi harus dilakukan otopsi, baru nanti ketahuan apa yang terjadi pada tubuh ya, tubuh yang orang mati itu bisa berbicara. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Moris ya, ada berapa luka dia alami apa? Apakah ini dilukai kan dalam jarak dekat? Ya, kalau dianiaya dengan senjata tajam atau dengan kekerasan tumpul itu jarak dekat. Baik. Bagaimana menjelaskan logikanya dia menembak 7 kali tapi tidak kena? Baik, dan itu bisa dilakukan tadi sekali lagi ya dengan otopsi ulang. Pak Moris, tapi ada juga yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum ini kemungkinan adanya pelaku lain atau lebih dari satu orang. Hal apa yang menguatkan praduga itu? Jadi gini, jadi kalau kita lihat peristiwa
peristiwa ini kan terjadi di rumah Kadif Propam, rumah singgah. Ya. Nah, katanya, sementara yang harus diketahui bersama pada saat terjadi peristiwa ini, korban ini kan lagi ada di Magelang pada hari itu. Magelang yang mana menuju ke Jakarta. Pada pukul jam 10 pagi, korban ini berteleponan, berkomunikasi dengan keluarga bahwa akan berangkat ke Jakarta untuk mengantarkan Kadif Propam dan istri. Nah, kalau kita ketahui bahwa perjalanan dari Magelang ke Jakarta itu kan 7,5 jam. Ya. Tapi kita menerima hasil otopsi, surat autopsi bahwa korban ini meninggal pada pukul 17 jam 5. Jadi kalau kita hitung ini kan ada selisih yang waktu 7,5 jam dari Magelang ke Jakarta itu 7 jam. Iya. Kalau kita mengacu pada waktu yang ada, Mas. Jadi Anda menemukan adanya keterangan dari Brigadir J ini bahwa yang bersangkutan di hari itu sedang mengantarkan Kadif Propam dan istri dari Magelang ke Jakarta. Iya, untuk pulang ke Jakarta. Baik. Untuk pulang ke Jakarta, dan karena jam 10 itu berkomunikasi dengan keluarga, jam 10 pagi, ketika nanti sampai saya akan minta izin karena mau menyusul keluarga yang lagi jarak ke Bali G. Baik. Tapi pada saat jam 5 itu handphone korban sudah tidak aktif lagi. Baik, ini yang menarik, apakah dengan beberapa fakta yang terungkap, Pak Sugeng, kita boleh tidak untuk menguji kembali hasil visum itu, atau memang kita kesampingkan dan tadi melakukan hal yang baru? Harus yang baru, ya. Itu udah nggak bisa dipakai lagi lah. Saya tidak tahu nih gitu. surat visum itu maksudnya apa ya? Surat pengantar visum atau visum et repertum? Yang jam 17 itu? Iya, enggak, tadi kan dikatakan ya surat visum itu pengantar visum atau visum et repertum. Karena visum et repertum itu memuat data identitas jenazah, ya, kemudian uraian luka pada tubuhnya itu, bentuknya, lebarnya, kedalamannya, ya itu diukur tuh. Terus luka tembaknya apa, ya masuk di mana, keluar di mana. Kemudian ada kesimpulan nanti oleh dokter forensiknya. Makanya kalau dia sudah dapat visum et repertum, apakah ada luka sayat itu? Ini mesti ditanya sama Pak Moris nih. Baik. Saya Pak belum Moris, jelas nih. memang di visumnya ada keterangan luka sayat atau hal apa yang memang menyebabkan kematian dari Brigadir J ini? Jadi dari data bukti yang kita terima, di dalam surat visum et repertum apa surat? pengantar visum et repertum itu hanya luka tembakan aja Pengantar ya? Pengantar. Iya, sementara dari video dan pengantar, foto-foto bukan yang kita visum et repertum. lakukan, pihak keluarga korban lakukan, ada luka sayatan. Luka Baik, sayatan yang sudah pengantar. dicait kembali, baik itu di belakang kuping maupun di bawah perut. Baik. Bahkan ada luka lebam di perut kiri dan Saya kanan. analisis nih surat pengantar. Baik. Nah, jadi sebenarnya Mas, ada dasar yang memungkinkan yang bisa dilakukan otopsi ulang. Ya. Sebagaimana itu diatur dalam pasal 133 sampai 136 KUHP. Ya. Istilahnya exhumation, humansion. Baik. Di mana apabila ada kejanggalan luka yang tidak sesuai dengan pengantar visum et repertum, maka bisa dilakukan otopsi ulang. Baik. Seharusnya polisi bisa memakai dasar ini Untuk melakukan otopsi ulang. Baik. Tapi yang menjadi kekecewaan kita hari ini, pemberitaan bahwa Polri tidak mau melakukan visum. Sementara kemarin kita sudah melaporkan dan sudah kita melampirkan bukti-bukti, termasuk video dan foto-foto mayat korban tadi. Baik, dan tadi Kompolnas juga sudah meminta ya untuk dilakukan otopsi ulang. Ada hal yang bisa Saya mau dikomentari komentar ya pengantar? soal surat pengantar. Itu kan pasti dibuat oleh penyidik. Ya. Siapa yang bertanda tangan di bawah sana? Ya, penyidik ya. Kemudian dia hanya menulis dimintakan visum otopsi atau visum et repertum akibat luka tembak. Ya. Tidak lengkap. Padahal dia kan melakukan olah TKP. Baik. Olah TKP itu termasuk melakukan
pemeriksaan luar mayat, ada luka. Kenapa disulisnya hanya luka tembak? Baik. Apakah ini menyembunyikan informasi? Ya, menyembunyikan informasi. Mana visum et repertumnya? Baik. Karena Apakah seorang ahli Kompolnas forensik- juga akan sampai ke situ, Pak Albertus, bicara tentang bagaimana kerja dari aparat ini dalam konteks menangani kasus dari awal? Yaitu bagian dari keterlibatan kami. Kan kewenangan Kompolnas itu tidak bisa tapi bisa mengklarifikasi. Nah, Ya. itu nanti yang akan kita lakukan, klarifikasi terhadap hal yang oleh publik dinilai janggal. Itu yang nanti akan kita lakukan. Berapa lama sebetulnya proses yang bisa dijanjikan oleh Kompolnas untuk publik? Relatif kalau yang lama atau tidak. Tetapi kita ingin segera karena semakin ini lama, semakin banyak spekulasi-spekulasi. Iya. Kalau kita inginnya cepat proses ini, tapi kalau soal lama dan ini kan relatif ya Pak, banyak. Jadi banyak tidak apa, ada tenggat waktu ya dalam konteks kerja dari tim tidak khusus ada ini. waktu. Tetapi kita berpikir ini kasus ini kan menjadi perhatian publik. Betul. Jadi semakin ini lama spekulasi. Sekarang semua orang menganalisis, semua orang Iya. semua orang memberikan sesuai dengan versinya masing-masing. Iya. Nah, sehingga harus segera mungkin ini siapa tersangkanya, apa masalahnya, terang benderang ini sesegera mungkin. Itu Baik. yang kita dorong itu Mas ya. Baik, apakah ya kasus yang terang benderang itu bisa kita dapatkan dengan indikasi-indikasi yang sudah muncul di permukaan sementara ini? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.